yaitu peredaran uang ya, atau money supply. Nah, apa sih sebenarnya? Kita kenal juga dengan istilah M1, M2, dan M3 ya. Nah, apa sebenarnya M1, M2, dan M3? Nah, akan aku jelaskan di video ini ya. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya peredaran uang atau money supply itu? Ya, sederhananya secara singkat aja, definisi dari peredaran uang itu adalah jumlah uang yang beredar pada perekonomian suatu negara gitu ya. Itu namanya peredaran uang atau money supply. Nah, peredaran uang ini sangat diatur oleh yang namanya pemerintah ya. Pemerintah tidak mau uang di pasaran itu terlalu banyak, tapi juga tidak mau terlalu sedikit juga gitu ya. Nah, nanti aku akan bahas juga di video-video berikutnya mungkin efek-efek apa aja sih yang menyebabkan pemerintah nggak mau uangnya itu terlalu banyak dan terlalu sedikit. Nah, kita bahas dulu ya. Pertama, kita akan bahas peredaran uang dari M1, M2, dan M3. Nah, maksudnya apa M1? Nah, M1 itu adalah kita kenal dengan yang namanya uang sempit ya. Nah, maksudnya apa nih uang sempit? Nah, uang sempit itu adalah kalau bahasa ekonominya juga bisa dibilang uang kartal dan uang giral ya. Nah, M1 itu adalah uang kartal dan uang giral. Nah, aku jelaskan lebih lanjut ya. Apa sih sebenarnya uang kartal ini? Nah, uang kartal dulu ya. Nah, uang kartal itu adalah uang fisik yang beredar baik kertas maupun koin. Nah, jadi sebenarnya uang kartal ini adalah uang kertas dan uang koin ya. Yang kita pakai lah sehari-hari itu yang pecahannya ada banyak ya. Ini ya uang kertas yang ada 100.000, 20.000, 50.000, 2.000, 5.000 dan sebagainya ya. Dan uang koin ya, uang koin juga yang kita pakai yang pecahannya 500, 100, berapa lagi 1.000 ya. Nah, itu adalah uang kartal. Nah, ini bahasa ekonominya, jadi aku jelaskan aja. Uang kartal itu uang kertas dan uang koin ya. Nah, sekarang apa sih uang giral itu? Uang giral itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat berharga. Jadi uang yang dikeluarkan bank umum dalam bentuk surat berharga. Nah, apa aja contohnya uang giral? Nah, contohnya uang giral itu adalah cek, giro, terus kartu kredit ya. Kartu kredit sama wesel pos ya. Nah, mungkin anak sekarang mah nggak ngerti ya apa itu cek, giro ya. Nah, zaman aku dulu sering banget cek itu dipakai. Sekarang sih mungkin orang udah lebih pakai yang namanya transfer gitu ya. Cek, giro juga mungkin banyak yang nggak ngerti juga. Nanti deh aku jelasin di bawah ya. Aku mau jelasin M1, M2, sama M3 dulu. Baru nanti aku jelasin apa sih cek, giro. Nah, kalau kartu kredit sih pasti tahu ya, ini kan masih umum yang dipakai. Sama wesel pos mungkin juga jarang dipakai ya sekarang. Nah, jadi itu. Jadi M1 itu terdiri dari uang sempit, yaitu hanya uang kartal dan uang giral. Nah, kita bilang juga uang M1 itu adalah uang yang paling liquid ya. Yang paling liquid karena ini adalah uang yang bisa langsung dipakai menjadi alat tukar gitu ya. Uang kertas bisa langsung kita belanjakan ya. Cek sih sebenarnya juga bisa langsung dibelanjakan gitu ya. Nah, ini namanya uang sempit gitu, atau yang paling liquid ya. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah M2 ya. Nah, M2 itu adalah M1 ditambah dengan tabungan, lalu masuk juga deposito berjangka ya. Oke. Nah, ini ada
info juga, ini yang di masuk M2 itu deposito berjangka yang kurang dari $100.000 ya. Nah, lalu habis itu, nah ini juga masuk dana pasar uang ya, yang dimiliki investor. Oke, nah jadi M1 itu uang yang benar-benar bisa langsung dibelanjakan ya. Nah, kalau M2 ini lebih tidak liquid ya, ibaratnya dibanding dengan M1. Nah, M1 itu juga termasuk di dalam M2 ini, ditambah dengan tabungan ya. Jadi, tabungan kita yang ada di bank itu masuknya ke M2. Lalu deposito berjangka. Deposito berjangka itu adalah deposito yang tidak mudah untuk diambil ya. Nah, dan ada jangka waktunya sebelum deposito itu bisa diambil. Tabungan juga sih sebenarnya, tapi dia nggak bisa diambil. Beda dengan tabungan biasa yang bisa kita ambil kapan saja, deposito itu tidak bisa kita ambil dalam jangka waktu tertentu, tergantung dengan kesepakatan bersama di awal perjanjian atau pembuatan deposito gitu ya. Nah, lalu dana pasar uang gitu ya, dana investasi orang yang digunakan untuk di pasar uang gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam M2 semuanya. Oke, nah itu adalah M2. Nah, lalu kita masuk ke yang namanya M3 sekarang ya. Nah, M3 itu adalah M2 ditambah dengan simpanan jangka panjang. Nah, jadi M3 ini ya termasuk M2, M2 udah termasuk M1, jadi M3 ibaratnya adalah semua uang yang ada di pasaran termasuk simpanan jangka panjang gitu ya. Nah, kalau ada istilah juga, M3 itu adalah broad money ya, uang luas sih dibilangnya. Kalau ini kan uang sempit ya, kalau M3 itu broad money atau uang luas gitu bisa dibilang juga gitu ya. Nah, itu adalah M3 atau kita kenal dengan istilah ini juga adalah yang paling tidak liquid ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya bahwa uang beredar di pasaran itu adalah dimulai dari M1 gitu. Lalu adalah M2 ya. M2 itu termasuk M1 di dalamnya, dan plus tabungan, deposito berjangka, dan dana yang dimiliki, dana pasar uang yang dimiliki investor, itu M2. Nah, lalu kita punya juga yang namanya M3. Nah, ini udah total, kalau bulatnya paling gede ini berarti udah total semua yang ini plus simpanan jangka panjang. Nah, itu adalah kita kenal dengan jumlah uang, peredaran uang yang ada di pasaran atau money supply ya. Nah, jadi jangan bingung lagi tentang istilah M1, M2, dan M3 ya. Nah, sekarang karena waktunya juga belum terlalu lama ya, masih 10 menit, aku mau jelasin tentang apa itu sebenarnya cek ya. Nah, ini banyak orang nggak tahu nih. Cek itu sebenarnya adalah surat sih, surat atau dokumen ya. Dokumen, nah, yang berisi perintah, yang isinya, ini aku pakai bahasa yang lebih gampang aja ya, yang isinya perintah tak bersyarat ya, perintah tidak bersyarat dari nasabah bank agar, ya maaf ya agak panjang ini, agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang ya, uang yang tertera di surat itu kepada pemegang cek ya. Nah, jadi seperti ini, aku
bikinkan skemanya ya. Jadi misalnya si A gitu ya, si A ini membeli sebuah barang gitu, katakanlah dia membeli mainan lah gitu ya dari si B. Nah, B kasih mainannya ke A, ya mainan lah gitu ya. Nah, mainan ini harganya 1 juta gitu. Nah, si A nggak punya uang kontan atau cash. Nah, dia bikin cek. Nah, cek itu kayak slip gitu, kayak selembar kertas gitu. Nah, di sini ada tulisannya, nama banknya gitu ya biasanya. Nah, lalu ini ada tulisan nominalnya. Nah, itu yang paling penting nih. Tulisan nominalnya misalnya 1 juta. Nah, itu dikasih ke B. Dan ada tanda tangannya si A juga gitu ya. Nah, lalu apa yang B bisa lakukan dengan cek ini? Nah, dia bisa pergi ke yang namanya bank gitu ya. Nah, dia ke bank. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, si B ini dia bisa mencairkan cek tersebut dan menukarnya dengan uang sebesar 1 juta. Jadi ceknya itu dicairkan ke bank dan bank akan memberikan dia uang sebesar 1 juta. Nah, jadi itu ya, cek itu adalah surat atau dokumen yang isinya perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera kepada pemegang cek gitu ya. Nah, jadi B ini akan mendapatkan uang 1 juta ketika dia membayar maksud aku ketika dia menukar ceknya ke bank tersebut. Tentunya bank itu harus bank yang tertera di sini ya, bukan bank lain gitu ya, tapi bank yang ada di sini gitu. Misalnya BCA ya, berarti dia harus ke bank BCA untuk mencairkan cek tersebut gitu ya. Nah, itu yang namanya cek gitu ya. Nah, dulu sih cek sangat populer dipakai, tapi sekarang ya mungkin masih banyak dipakai ya untuk yang nominalnya biasanya besar uangnya. Nah, lalu yang kedua adalah giro ya. Apa itu giro sih sebenarnya? Nah, giro itu berbeda dengan cek. Nah, jadi giro itu adalah surat, langsung aja aku gambarin orang ke orangnya aja ya. Nah, jadi giro itu adalah surat perintah pemindah bukuan atau transfer untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seorang kepada rekening yang lain yang ditunjuk surat tersebut. Jadi gini. Nah, jadi misalnya si A nih lagi ya. Nah, si A mau bayar pembelian mainan yang dibeli dari B. Nah, si A membuat yang namanya giro. Nah, dia membuat giro kepada bank yang dia simpan uangnya gitu ya. Nah, dia membuat giro atau surat perintah. Nah, giro itu ibaratnya adalah surat perintah transfer gitu ya, untuk mentransfer uang 1 juta kepada rekeningnya si B gitu. Nah, nanti dari bank tersebut ketika dia udah membaca gironya, dia akan melakukan transfer dari rekeningnya si A ke rekeningnya si B. Jadi dia akan mengirim uang 1 juta ya, transfer dari rekeningnya si A ke rekening si B. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau giro itu A yang ngasih suratnya ke bank gitu ya. Nah, tapi kalau cek itu A ngasih surat ke B, B bawa bank ceknya itu ke banknya dan dia cairin gitu. Itu bedanya. Jadi bukan si B yang bawa suratnya ke banknya kalau giro, tapi A-nya yang bawa suratnya ke banknya. Kenapa? Nah, kalau misalnya cek itu bisa aja ceknya itu kosong atau ceknya itu ketika mau diuangkan ternyata rekeningnya si A itu uangnya kurang dari 1 juta, makanya si B jadi nggak bisa mencairkan gitu ya. Berarti si B ini tertipu, mendapat cek kosong gitu ya. Nah, tapi kalau giro tidak mungkin tertipu karena kan A yang melakukan perintah gitu kepada bank untuk mengirim uang ke B gitu. Nah, itu adalah beda dari cek dan giro ya.
Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman, setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat tinta printer kita habis, dan membuat kita masuk penjara.